beraksi untuk komunis, basmi komunis, maka saya dari Brigade Jawara Betawi 411 atas nama Haji Basir Bustami menyatakan bahwa PKI tidak pantas dan kudu ditumpas sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan. Kita minta DPR membahas kembali dengan para stakeholders tentang Pancasila itu, silakan. Nanti mau seperti apa, nanti ada mekanisme. Sikap Jokowi terjawab, begini kata RI 1 tentang RUU HIP, TAP MPRS soal komunis, Ekasila dan juga Trisila. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menyatakan sikapnya terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Sikap resmi pemerintah terkait RUU HIP itu akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ke DPR pada Kamis 16 Juli 2020. Sikap pemerintah atas RUU HIP ini, kata Mahfud, tidak berbeda dengan pernyataan sebelumnya pada 16 Juni 2020. Di mana pemerintah meminta pembahasan RUU HIP ditunda. Pemerintah, lanjut Mahfud, meminta penundaan pembahasan RUU HIP karena dua hal, yakni ingin lebih fokus menangani COVID-19 dan karena adanya perdebatan dalam materi RUU HIP. Pemerintah besok akan menyampaikannya sikap resmi pemerintah. Secara resmi, secara fisik dalam bentuk surat materi yang akan menyampaikannya ke situ, mewakili Presiden, kata Mahfud dalam jumpa pers. Sebagaimana dikutip dari tayangan live Kompas TV. Dalam sikap pemerintah itu, lanjut Mahfud, ada dua hal mendasar yang disampaikan pemerintah. Pertama, soal prosedur pembahasan RUU HIP. Pemerintah meminta agar DPR mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Kedua, soal substansi RUU HIP. Pemerintah menegaskan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Pancasila yang sah adalah Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Bahwa TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 final dan Pancasila yang sah resmi itu adalah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah, jelas Mahfud MD. Di luar hal itu, Mahfud menegaskan pemerintah siap berdiskusi dengan DPR. Itu Pancasila tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas juga, tidak bisa ditambah. Itu posisi pemerintah, soal-soal lain bisa didiskusikan yang di luar itu, terang dia. Dengan adanya sikap itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan pemerintah setuju dengan dua hal yang diprotes masyarakat, yakni soal TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 dan persoalan Ekasila dan juga Trisila. Pemerintah tidak setuju dalam dua hal yang diprotes. Kan dua yang diprotes, satu soal TAP MPRS, kedua soal Trisila dan Ekasila. Nah, kita jawab itu. Kita sependapat dengan masyarakat, beber dia. Setelah pemerintah menyampaikan surat resmi ke DPR pada Kamis besok, lanjut Mahfud, proses selanjutnya ada di DPR. Nanti silakan DPR yang sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi seperti apa. Apakah ke prolegnas atau apa? Tetapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu, ujar dia. Menko Polhukam itu juga melanjutkan, pemerintah tidak bisa serta-merta meminta pencabutan pembahasan RUU HIP. Hal ini karena rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan RUU usulan dari DPR merupakan kewenangan DPR untuk mencabutnya. Ini masalah ketenagakerjaan, ini masalah ketatanegaraan. Kita pemerintah, kita gak bisa cabut, ada proses-proses legislasinya, kata Mahfud. Sementara itu dianggap sebagai inisiator RUU HIP, Jokowi dan Megawati digugat advokat ke pengadilan. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP telah menimbulkan kegaduhan dan berbagai macam polemik di semua elemen masyarakat.
Pada Senin 6 Juli 2020 lalu, beberapa advokat menggugat inisiator RUU HIP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satunya Alamsyah Hanafiah. Alamsyah Hanafiah mengungkapkan gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bentuk tanggung jawab moral anak bangsa yang menginginkan Pancasila tetap untuk sebagai ideologi negara. Ia menilai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dapat merusak makna dari ideologi dasar Indonesia, yaitu Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP juga dianggap bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, kami sampaikan gugatan ke PN Jakarta Pusat, katanya dikutip dari pikiranrakyatcirebon.com dari RRI. Alamsyah menjelaskan dalam gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka fokus menyasar inisiator RUU HIP. Bersama-sama dengan lembaga lainnya yang dinilai bertanggung jawab atas munculnya RUU HIP yang mendapat penolakan banyak pihak. Ada 4 tergugat yaitu inisiator RUU HIP, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua BPIP DPR RI, dan Presiden RI Joko Widodo, ungkapnya. Alamsyah juga mengatakan pihaknya meminta majelis hakim untuk menerima permohonan gugatan dengan membatalkan dan mencabut RUU HIP untuk dibahas di DPR. Dalam petitum itu, pihaknya memohon pada pengadilan agar Presiden bersama DPR membatalkan RUU HIP, sementara Ketua Umum PDIP bersama Kepala BPIP untuk melaksanakan putusan pembatalan RUU HIP. Alamsyah optimis gugatan RUU HIP Jakarta Pusat akan diterima oleh majelis hakim karena secara jelas dan nyata bertentangan dengan konstitusi negara. Ini juga menjadi tanggung jawab lembaga yudikatif seperti majelis hakim untuk menjaga keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, pungkasnya. Sementara itu, pemerintah tegaskan pembahasan RUU HIP ditunda, alumni 212 tetap akan gelar demo hari ini juga. Di tengah polemik penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, pemerintah meminta DPR menunda pembicaraan terkait RUU HIP. Sikap resmi pemerintah ini akan disampaikan kepada DPR pada hari Kamis 16 Juli 2020. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP karena saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi corona. Selain itu, pemerintah menegaskan pembahasan ini akan diajukan atau dilanjutkan jika larangan ajaran tentang komunisme dan juga TAP MPRS nomor 25 tetap dipertahankan serta tetap mengikuti rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 45 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menurut rancangan hari ini, Persatuan Alumni 212 akan kembali menggelar demo di depan gedung DPR terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila. Mereka kembali menuntut DPR mengambil sikap dan mencabut RUU HIP. Politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, melaporkan Presidium Alumni 212 ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini terkait kepemilikan bendera PKI saat demo PA212 beberapa waktu lalu. Di sisi lain, massa FPI CS tolak RUU HIP mulai berkumpul di gedung DPR. Ratusan massa di sejumlah ormas Islam seperti FPI, GNPF Ulama, PA212 sudah bergabung dalam anak NKRI mulai berdatangan di depan gedung MPR atau DPR Jakarta Kamis 16 Juli. Mereka bakal berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Pantauan CNNindonesia.com, mereka mulai berdatangan sejak pukul 9.30 WIB. Imbas kedatangan mereka ini, lalu lintas di depan gedung DPR telah ditutup oleh aparat kepolisian. Massa yang menolak RUU HIP diarahkan ke sisi kiri pintu gerbang gedung DPR. Sebab di waktu yang bersamaan elemen buruh yang bergabung dalam gerakan buruh bersama masyarakat atau gebrek, elemen buruh yang bergabung dalam gerakan buruh bermasyarakat atau bersama rakyat atau gebrak dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI juga menggelar demo untuk menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Ciptaker. Untuk memisahkan kedua kelompok ini, polisi memasang pagar berduri baik di sisi kiri maupun sisi kanan pintu gerbang gedung DPR. Sementara itu, di bagian tengah pintu gerbang, polisi melakukan sterilisasi dari massa. Meski massa dari kelompok menolak RUU HIP sudah mulai berdatangan hingga pukul 10 WIB. Massa dari elemen buruh belum terlihat ramai berdatangan, hanya terlihat mobil komando dan sejumlah orang di lokasi mereka hendak demonstrasi.
Sebelumnya, anak NKRI menyatakan kembali menggelar demonstrasi di gedung MPR dan juga DPR pada Jakarta pada hari ini Kamis 16 Juli untuk menuntut pencabutan RUU HIP dari program legislasi nasional. Kemudian elemen buruh yang bergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga bakal menggelar demo di gedung DPR dan juga MPR untuk menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Ciptaker pada pandemi virus corona.